Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Eki ya. Kali ini gua pengen cerita nih, cerita tentang masa lalu ya, tentang masa kecil-kecil ya, Mas. Jadi ceritanya ya karena ini kan hari puasa, bulan puasa juga kan. Jadi gua teringat nih tentang masa lalu waktu gua masih kecil. Mungkin masa lalu kalian juga beda ya. Karena masa lalu saya ya, yang namanya orang susah kan gimana gitu. Jadi awalnya gini. Ini gua cerita nih, karena ini mendekati bulan puasa dan mau lebaran kan. Otomatis yang namanya anak-anak nih pasti udah ngerengek. Dia nggak ngerti gitu loh. Dia nggak bakalan ngerti keadaan orang tua itu susahnya seperti apa. Nah, jadi gua pengen cerita tentang masa lalu gua waktu masih kecil. Ya mungkin kehidupan saya dengan kalian ya beda ya. Karena status orang tua saya usahanya waktu itu sebagai tukang ojek. Kalau sekarang kan keren tukang ojeknya. Gojek, ya. Grab, ya. Mantep kali kan. Enak bener. Nah, kalau dulu kan tukang ojek. Jadi gimana gitu ya, rendah banget. Itu usaha paling rendah kastanya itu waktu itu. Nah tapi kalau sekarang Gojek pakai aplikasi, Maxim, Grab pakai aplikasi. Kalau dulu orang tua gua lah dia cuman ojek pangkalan. Nah kalau di sinetron TOP keren. Nah jadi gini, ini kan nanti juga gue ngebahas nanti merembet-merembetnya mah tetap pasti ke Santa Claus juga nih nanti ada. Nah gini, karena waktu dulu kan gue kan bapak gue tukang ojek. Nah jadi karena udah mau mendekati lebaran, gue namanya anak-anak pasti dong pengen namanya baju bagus biar kayak anak-anak yang lain gitu kan. Tapi karena usaha bapak gue tuh cuman tukang ojek gitu loh, nggak kayak sekarang tukang ojeknya itu penghasilannya gede. Nah dulu buat makan aja udah alhamdulillah ya kan. Nah kalau sekarang tukang gojek, yang Maxim, yang Grab, lah mereka penghasilan sehari udah tinggi. Dulu gua minta baju ya, saking susahnya gua minta baju waktu itu sama bapak gua, dijanjiin doang. Ya gimana kagak kesel, dijanjiin tuh. Nah akhirnya apa, karena saking keselnya gua samperin di pangkalan tukang ojeknya. Gua ngerengek di situ sampai, kalau bahasa gua kan mungkin kalian gegeluntungan gitu lah kan, gegeluntungan itu sampai mungkin orang tua gua merasa malu. Tapi ya namanya gua anak kecil ya, gue belum ngerasain itu apa malu. Nggak tahu namanya malu itu kayak apa. Nah sekarang gue udah ngerasain itu. Apa artinya malu itu? Malu karena keadaan orang tua yang nggak mampu untuk ngebeliin gitu loh. Yakin deh kalau ini di bulan puasa ini, kalau untuk kalian seorang bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah mempunyai anak, itu pasti yang kalau punya duit ya pasti udah lari ke mall atau ke pasar-pasar malam gitu kan untuk ngebeliin bajunya itu. Ya sebenarnya ya kalau menurut gua sekarang ya baju lebaran itu wajib nggak wajib. Tapi gimana ya, mungkin udah adatnya kita kali ya. Udah adatnya orang Indonesia tuh kayak gitu. Jadi setiap hari lebaran pasti anak-anak itu udah ngerengek minta baju sama orang tuanya. Jadi sebenarnya ini gue cerita nih, mungkin cerita masa lalu gue ya, beda dengan kalian. Tapi kayak ya daripada gue bawa unek-unek gue selama ini, tapi gue tetap bangga kok dengan orang tua saya. Walaupun dia sebagai tukang ojek ya.
selama ini dia sanggup menafkahi anak-anaknya sampai ke jenjang sekolah tinggi. Waktu itu di kampung saya sendiri nih, udah sekolah SD itu udah bagus. Nah, tapi keluarga saya dengan ketidakmampuannya, mereka sanggup menyekolahkan saya sampai ke jenjang SMA. Itu anak-anaknya sampai ke SMA semua. Dengan cita-cita begini katanya. Kalau kamu nggak disekolahin, nanti masa depan kamu kayak apa? Ya, sedangkan masa depan kan kita juga nggak tahu. Ya, sekarang ini saya aja dengan ijazah SMA, ya dibilang saya pengangguran ya pengangguran. Paling kerjanya ya posting kayak gini ya kan. Nah, terus apa lagi? Ya mungkin saya sekolah kejuruan. Ya, di SMK. Lah gua cowok. Masa jurusannya SK? Lah, teman-teman tahu nggak SK itu apa artinya? SK itu sekretaris. Sekretaris. Lah gua cowok, masa mau jadi sekretaris? Lah gua kan ngebelot akhirnya apa? Lah kata gua, ngapain gua cowok jadi sekretaris? Nggak mungkin dong. Nah, setelah gua lulus, jadinya apa? Beda dari jurusan itu yang kita dapat. Cita-cita gue tinggi. Gue jadi ABRI katanya kalau dulu. Seneng kan jadi ABRI. Tentara lah kalau bahasa itunya. Dulu ABRI, gue manggilnya kan ABRI. Tapi kalau sekarang kan tentara. Ya mungkin namanya cita-cita ya. Gak semuanya tersampaikan atau tersalurkan cita-cita kita. Karena ya perjalanan hidup kita juga gak semuanya sama gitu kan. Nah, ini kembali lagi nih tentang ini puasa kan. Nah, gua ini ada bingung sedikit nih tentang Santa Claus. Tentang Santa Claus nih. Ini mungkin temanya berubah ya. Temanya berubah dari awal nih. Temanya berubah dari awal karena gue penasaran nih. Santa Claus ini orang umat Kristiani lah, agama sebelah kan. Gini. Kata orang tuanya suruh mintanya ke Santa Claus. Ya. Lah, Santa Claus kan udah jenggotan putih, udah tua. Dimintain. Lah, otaknya kemana? Lah, kita aja nih yang muslim. Ya wajar dong kalau kita kan anak-anak yang muslim itu pasti ngerengeknya itu ke orang tua kita. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat saya ini. Selama ini saya bingung. Kenapa orang Kristiani selalu menyarankan, apalagi Natal kan, Natal tuh dipajang itu kaos kaki katanya biar dapat hadiah dari Santa Claus. Lah masuk akal nggak? Santa Claus itu udah tua. Masa dia harus door to door dari kutub utara ke seluruh dunia nyamperin anak-anak untuk ngasih hadiah? Lah pemikirannya tuh gimana? Saya itu bingung sampai sekarang itu bingung. Ya mungkin pemikiran mereka berbeda ya. Karena mungkin ajarannya juga beda. Tapi kalau untuk umat Islam ya, seperti saya, ya wajar lah kalau anak-anak itu ngerengek ke orang tuanya. Ya. Nah ini harus minta ke Santa Claus katanya. Nah, ngejalurnya gimana? Si Santa Claus ini udah tua loh. Bukan muda lagi, dia harus keliling dunia mau suruh bagi-bagi hadiah ke anak-anak di hari Natal. Udah cuacanya dingin, emang nggak kedinginan apa? Walaupun pakai mantel juga pasti kedinginan. Beda. Ya itu saya bingungnya sampai sekarang. Ya, oke lah. Terima kasih, mungkin nggak panjang lebar ya. Untuk semuanya, salam kenal dari saya, Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu kelanjutannya. Terima kasih.